warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita hari ini. Dan semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi kita hari ini adalah materi hidrolisis garam. Hidrolisis garam masih sangat erat kaitannya dengan materi kita minggu lalu, yaitu tentang larutan asam dan basa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena garam adalah hasil reaksi dari larutan asam dan basa melalui suatu reaksi penetralan. Selanjutnya, adapun kompetensi dasar dari materi hidrolisis garam adalah menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkannya dengan pH-nya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ada dua, yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan dan menentukan sifat garam berdasarkan asam dan basa penyusunnya. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat menghitung pH garam yang terbentuk. Pertama, kita mulai dari pengertian hidrolisis garam. Hidrolisis garam berasal dari dua kata, yaitu hidro yang berarti air, kemudian lisis yang berarti penguraian. Jadi, hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air menjadi asam dan basa pembentuknya kembali. Saya katakan tadi, hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air menjadi asam dan basa penyusunnya kembali. Jadi, dari pengertian hidrolisis garam ditentukan ada 4 jenis garam. Yang pertama adalah garam dari asam kuat dan basa kuat dan bersifat netral. Kemudian sifat hidrolisisnya dia akan tidak terhidrolisis. Kemudian garam yang kedua adalah garam dari asam kuat dan basa lemah, di mana akan ditentukan oleh penyusun yang bersifat kuat, jadi garamnya akan bersifat asam dan sifat hidrolisisnya adalah hidrolisis sebagian. Garam yang ketiga adalah garam dari asam lemah dan basa kuat, di mana kembali basanya yang kuat, maka garam ini akan bersifat basa dan sifatnya terhidrolisis sebagian. Selanjutnya, garam yang keempat adalah garam dari asam lemah dan basa lemah, di mana bergantung pada konstanta ionisasi asam atau Ka dan besar dari konstanta ionisasi basa atau Kb dan sifatnya hidrolisis sempurna. Selanjutnya, kita akan mempelajari rumus untuk menghitung pH dari larutan garam. Yang pertama adalah garam dari asam kuat dan basa lemah, di mana garam tersebut akan bersifat asam. Jadi yang dicari adalah konsentrasi dari H+, di mana rumusnya adalah akar dari Kw, di mana Kw adalah konstanta ionisasi dari air yang besarnya 1 kali 10 pangkat minus 14, kemudian Kb karena basa lemah dikali dengan molaritas garam yang terbentuk. Kemudian hasil dari H+ kita masukkan ke rumus pH, yaitu log H+. Selanjutnya, garam dari basa kuat dan asam lemah. Karena basanya yang kuat, maka yang dicari adalah konsentrasi dari hidroksida atau OH-, di mana rumusnya adalah akar dari Kw per Ka dikali molaritas garam. Selanjutnya, hasil dari hidroksida itu dimasukkan ke dalam rumus POH, yaitu log OH-. Selanjutnya, pH sama dengan 14 dikurang POH. Selanjutnya, jenis garam yang ketiga adalah garam dari asam lemah dan basa lemah. Ini tergantung dari Ka dan Kb. Jika Ka-nya lebih besar, maka yang dicari adalah H+ dengan rumus akar dari Ka dikali Kw per Kb. Selanjutnya, pH sama dengan log dari H+. Selanjutnya, kita akan membahas contoh-contoh soal. Soal yang pertama berbunyi, di antara larutan berikut 1 natrium karbonat, 2 kalium nitrat, 3 kalium nitrit, 4 amonium klorida. Yang dapat membirukan kertas lakmus merah adalah, yang perlu kita garisbawahi di soal adalah membirukan lakmus merah. Karena larutan yang membirukan lakmus merah adalah larutan yang bersifat basa, di mana kita ketahui lakmus merah akan berubah menjadi biru pada larutan yang basa. Oke, kita lihat reaksi ionisasi dari masing-masing larutan. Yang pertama adalah garam dari natrium karbonat. Jika terionisasi, garam ini akan membentuk Na+ ditambah anion CO3 2-. Na+ asalnya dari NaOH, kemudian CO3 2- dari H2CO3. Kemudian
NaOH kita ketahui adalah basa kuat, sedangkan H2CO3 adalah asam lemah. Tadi kita katakan bahwa hidrolisis garam yang penting diketahui adalah dari zat penyusun yang bersifat kuat. Maka karena NaOH adalah basa kuat, maka garam natrium karbonat ini bersifat basa. Selanjutnya yang kedua adalah kalium nitrat. Jika dia diionisasikan menjadi K+ dengan NO3- K+ dari KOH sedangkan NO3 dari HNO3, di mana kita ketahui KOH merupakan basa kuat, HNO3 dari asam kuat. Karena kedua-duanya kuat, maka garam NO3 itu bersifat netral. Selanjutnya yang ketiga adalah kalium nitrit, di mana mirip dengan yang di atas ini KNO2 akan menjadi K+, kemudian NO2-. K+ dari KOH sedangkan NO2 dari HNO2 atau asam nitrit. KOH sama dengan yang di atas merupakan basa kuat, sedangkan asam nitrit merupakan asam lemah. Jadi karena KOH yang bersifat basa kuat, maka sifat dari garam KNO2 adalah basa. Lanjut, yang keempat adalah amonium klorida. Amonium klorida ini jika diionisasikan akan membentuk NH+ ditambah Cl-, di mana NH4+ dari NH4OH, kemudian Cl- dari HCl. NH4OH kita ketahui merupakan basa lemah, sedangkan HCl dari asam kuat. Karena pembentuknya adalah asam kuat, maka garam dari amonium klorida bersifat asam. Maka jawaban dari soal larutan yang dapat membirukan kertas lakmus merah adalah larutan 1 dan 3. Jadi jawaban pada choice adalah B. Selanjutnya kita akan melihat contoh kedua. Contoh kedua yang berbunyi sebanyak 400 ml larutan CH3COH 0,5 molar direaksikan dengan 100 ml larutan NaOH 0,2 molar. Menurut reaksi CH3COH ditambah NaOH menghasilkan CH3CONa ditambah H2O. Jika Ka asam asetat adalah 1 kali 10 pangkat minus 5, maka pH larutan yang terbentuk adalah. Nah, jika kita jeli melihat reaksi bahwa garam yang terbentuk adalah garam basa, maka bisa diperkirakan pH-nya lebih dari 7. Maka untuk pilihan jawaban A dan B bisa kita langsung coret atau kita abaikan. Selanjutnya kita akan menghitung pH dari garam yang terbentuk dari reaksi CH3COH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONa ditambah H2O. Dari data soal diperoleh bahwa molaritas CH3COH adalah 0,5 molar, kemudian volumenya 400 ml, Ka dari asam asetat adalah 1 kali 10 pangkat minus 5. Selanjutnya molaritas NaOH adalah 0,2 molar, volumenya 100 ml, di mana yang dimasukkan dalam keadaan mula-mula bereaksi dan sisa adalah mol, di mana mol adalah volume dikali molaritas. Volume adalah 400 dikali 0,05, jadi kita coret 0 pertama, 0 yang kedua, jadi 4 kali 5 20. Selanjutnya untuk NaOH sama, volume dikali molaritas jadi 0, kita coret jadi 2 kali 10 20. Selanjutnya untuk CH3CONa masih 0 pada keadaan mula-mula. Untuk yang bereaksi kita memperhatikan koefisien dari CH3COH 1, kemudian NaOH 1, CH3CONa juga 1, maka jumlah molnya dipastikan sama. Jadi dari keadaan mula-mula akan dipastikan juga habis karena jumlah molnya sama, yaitu 20 milimol. Jadi kita tulis di reaksi adalah 20, kemudian untuk CH3CONa juga 20. Kemudian kita perlukan 20 dikurang 20, maka bersisanya tidak ada atau 0.
ini juga 0, kemudian yang ini adalah 20. Selanjutnya kita akan memasukkan dalam rumus, karena garam yang terbentuk adalah garam basa, maka yang dicari adalah konsentrasi dari OH-. OH- sama dengan akar dari KW per Ka dikali molaritas garam. Molaritas garam belum ada, jadi molaritas garam rumusnya adalah mol dibagi dengan volume. Mol kita ambil dari 20, kemudian volume dari volume total dari 400 ditambah 100 jadi 500, maka akan menjadi 0,04 atau sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 2. Jadi KW adalah 1 kali 10 pangkat minus 14 dibagi Ka 1 kali 10 pangkat minus 5 dikali 4 kali 10 pangkat minus 2. Selanjutnya akan menjadi 4 kali 10 pangkat minus 16 per 1 kali 10 pangkat minus 5. Hasil dari akar 4 adalah 2 dikali 10 pangkat minus 5,5. OH- akan kita masukkan ke rumus POH, yaitu min log OH- jadi min log 5,5 dikurang log 2. Selanjutnya pH adalah 14 dikurang POH menjadi 14 dikurang 5,5 kurang log 2 sama dengan 8,5 ditambah log 2. Baik, semoga dari 2 contoh soal yang kita bahas tadi, siswa sekalian dapat mengerti tentang materi dan mencapai tujuan pembelajaran dari materi hidrolisis garam. Selanjutnya kita sudah sampai pada bagian kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama adalah hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air menghasilkan asam dan basanya kembali. Yang kedua, garam yang bersifat asam berasal dari asam kuat dan basa lemah dan terhidrolisis sebagian. Kesimpulan yang ketiga adalah garam yang bersifat basa berasal dari asam lemah dan basa kuat dan sifatnya juga terhidrolisis sebagian. Selanjutnya, garam netral berasal dari asam kuat dan basa kuat dan sifatnya tidak terhidrolisis. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk